Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta pada acara Fintech Talk dengan topik peran fintech dan e-commerce dalam mendukung digitalisasi modul penerimaan negara. Yang kami hormati Bapak Andin Hadianto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Terima kasih telah hadir bersama kami. Bapak Yusinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Bapak Didik Hoirul, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Bapak Karania Dharma Saputra, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK, Presiden Director OVO dan juga CEO Bareksa, Bapak Rahmat Kaimudin, COO PT Bukalapak.com, Bapak Rubino Sugana, Lead Advisor Review Policy and Administration, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian atau Prospera, Bapak Muhammad Rendi Nugraha, Group Head Government Project Management, PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja, serta Bapak Berli Martawardaya, Research Director, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, serta juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bapak, Ibu peserta Fintech Talk pada siang hari ini, saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai diskusi pada siang hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar ini, Bapak Ibu akan menjadi peserta dengan mode video dan suara yang telah dinonaktifkan. Silakan menulis pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Bapak Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan moderator. Harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada tanggal 23 Agustus 2019, Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati telah meluncurkan modul penerimaan negara generasi ketiga atau yang disingkat dengan MPNG3 yang mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, yang mana hal ini meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada modul generasi sebelumnya. Penerimaan negara merupakan segala jenis pembayaran yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi ataupun persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan juga fintech. Nah, pada Fintech Talk siang hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana peran fintech dan e-commerce dalam mendukung digitalisasi modul penerimaan negara tersebut. Para hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu, kita akan memulai acara diskusi kali ini dengan opening remarks dari Asosiasi Fintech Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Karania Dharma Saputra, Sekretaris Jenderal Aftek, dan juga Presiden Direktur OVO dan CEO Bareksa. Kepada Bapak Karania, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Bapak Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bapak Andin Hadianto. Juga saya lihat ada Pak Didik, Direktur dari Kementerian Keuangan. Kemudian ada CEO dari Bukalapak, Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat atas support-nya terhadap Fintech Talk kali ini. Kemudian ada Pak Berli, ekonom yang tentu sudah tidak asing lagi namanya untuk kita semua. Lalu ada pejuang pajak nasional kita ini, Pak Prastowo, teman lama. Terima kasih Mas Pras atas kehadirannya. Lalu ada Mas Rendi, kemudian ada Pak Rubino, dan para hadirin sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Fintech Talk kali ini. Jadi saya kira mewakili Aftek, Pak Andin, kami melaporkan, saya kira Fintech Talk kali ini barangkali tepat menjadi catatan penutup akhir tahun kita, Pak, karena kami mencatat di asosiasi bahwa di tahun 2020 ini sebetulnya ada sebuah fenomena yang sangat membesarkan hati kita semua, Pak, bahwa ternyata Fintech
sekarang sudah terbukti, sudah juga memainkan perannya, Pak, bukan hanya menjadi sebuah business tools, tetapi juga telah menjadi economic development tools, Pak, khususnya di era new normal ini. Saya kira di sini kami melaporkan, Pak, beberapa anggota asosiasi fintech, seperti di sini ada Pak Rahmat, Bukalapak, lalu Pak Randy, kemudian kami juga dari OVO, Pak, kemudian dengan Tokopedia, Link Aja, GoPay, dan lain sebagainya. Salah satu yang kelihatannya kemarin kami bahu-membahu bersama pemerintah, Pak, bersama Kemenko Perekonomian, membangun platform prakerja, dan saya kira itu merupakan sebuah milestone bahwa untuk pertama kalinya negara kita tercinta ini memiliki sebuah digital platform, Pak, yang terbukti sudah berhasil membantu program pemerintah, termasuk penyaluran dana insentif yang barangkali bisa dikategorikan sebagai penyaluran bansos. Karena itu saya kira ke depan, khususnya di tahun 2021, peranan fintech dalam mendukung berbagai program pemerintah, Pak, termasuk untuk bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan negara melalui teknologi digital, saya kira memang di sini sangat terbuka lebar. Dan kami juga melaporkan bahwa seperti Pak Rahmat, Bukalapak, Tokopedia merupakan pelopor, Pak. Mereka telah menjadi lembaga persepsi, lembaga resmi yang untuk bisa mengelola penerimaan negara. Meskipun ini masih at the very early stage, tetapi saya kira dengan dorongan-dorongan dari pemerintah, saya kira terbuka peluang sangat lebar agar pertumbuhan yang kita lihat sangat pesat di industri fintech itu bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam catatan kami saat ini, Pak, sudah ada beberapa lembaga perusahaan fintech lainnya, Pak, menyusul Tokopedia, Bukalapak, dan Finet, yang juga telah mengajukan diri untuk menjadi lembaga persepsi, Pak, sehingga mudah-mudahan nanti bisa membantu lebih lanjut inisiatif yang saya kira sangat strategis bagi penerimaan negara kita. Kemudian yang kedua, beberapa anggota asosiasi fintech juga sekarang sedang di bawah arahan dari Bank Indonesia, OJK, dan beberapa kementerian, Pak, sedang mendorong peningkatan dari elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah, Pak, di sektor pajak, kemudian Samsat, dan Samsat online. Nah, saya kira mudah-mudahan kita juga akan menyaksikan di tahun 2021 penerimaan dari elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah juga bisa kita tingkatkan secara signifikan dari yang kita lihat di tahun ini. Saya kira demikian, Pak Andin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami atas nama asosiasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, Pak, atas dukungan dari Pak Dirjen, Pak Didi dari Kementerian Keuangan, juga dari sekali lagi untuk Bukalapak, Pak Rahmat, atas supportnya sehingga acara Fintech Talk kali ini bisa kita selenggarakan dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi peran serta fintech di tahun 2021 dalam meningkatkan penerimaan negara. Kiranya demikian, Pak Sofwan. Mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Karania atas sambutannya. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Andin Hadianto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kepada Bapak Andin Hadianto, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofyan. Jadi yang kami hormati, di sini tadi ada Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan RI, kemudian Bapak Karania Dharma Saputra, Sekjen Aptek, Bapak Rubino Gana, Advisor Revenue dari Prospera, CEO Bukalapak, Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin, CEO Fintech Karya Nusantara, Ibu Haryati Ranawijaya, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia, Ibu Mercy Simorangkir, Kepala Lembaga Demografi FEB-UI yang akan bertindak selaku moderator, Bapak Turo, para peserta webinar Fintech Talk, member dan partner Asosiasi Fintech Indonesia, partner dan komunitas, serta pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat mengikuti Zoom webinar Fintech Talk dengan topik penyetoran penerimaan negara melalui fintech dan e-commerce. Ibu sekalian, terus terang kami sangat senang dan sangat mengapresiasi diadakannya acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Fintech Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan ini dan juga para narasumber yang hadir. Jadi kami lihat narasumbernya sangat-sangat berkompeten di dalam ini. Ini tentu saja merupakan bagian utama tugas kita semuanya, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga masyarakat, di dalam memasyarakatkan dan mempromosikan pentingnya penerimaan negara, baik itu pajak maupun bukan pajak, sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, dan juga sebagai sumber utama untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai penerimaan negara, sebagaimana yang selama ini kita ketahui, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang sering dikenal melalui dua cara. Pertama adalah melalui kebijakan ekstensifikasi atau memperluas basis pembayar pajak atau menjaring subjek atau objek pajak baru. Kemudian yang kedua melalui intensifikasi atau optimalisasi penggalian penerimaan negara yang ada, meningkatkan kepatuhan daripada pembayar penerimaan negara, baik itu pajak maupun bukan pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Keuangan terdapat 3 unit yang mengelola kebijakan penerimaan negara ini. Secara teknis juga, pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dia mengurusi penerimaan pajak baik pusat, yaitu PPN dan juga PPH antara lain. Ya. Kemudian ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini untuk mengurusi penerimaan bea masuk, ya, untuk kegiatan impor dan juga ekspor untuk pihak luar, dan juga cukai. Dan yang ketiga ada Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, ini untuk mengelola atau mengurusi kebijakan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak. Ini seperti penerimaan minyak dan gas, penerimaan pertambangan, dan juga penerimaan jasa layanan yang diberikan oleh kementerian negara atau lembaga. Tadi disebut ada Samsat, itu uangnya masuk sebagai PNBP. Termasuk kalau Bapak Ibu nikah atau rujuk atau talak itu masuknya ke PNBP. Ibu sekalian, nah itu yang sering dikenal luas oleh masyarakat. Nah sebenarnya ada cara ketiga yang hari ini akan banyak kita bicarakan, dan ini masih kurang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu melalui perbaikan sistem pembayaran pemerintah. Ya. Nah di Kementerian Keuangan, sistem pembayaran pemerintah ini dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan. Makanya mungkin ada yang tanya, kenapa Dirjen Perbendaharaan bicara mengenai penerimaan pajak? Tapi karena kita mengelola sistem pembayaran pemerintahnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup baik perangkat aturannya, lembaganya, dan juga mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang sangat vital ya di dalam perekonomian suatu negara ini. Di Bank Indonesia juga ada di samping mengelola kebijakan moneter, ada yang mengelola khusus mengenai sistem pembayaran. Nah, dalam konteks sistem pembayaran pemerintah, ini kita bagi dua, baik sistem pembayaran terkait dengan efektivitas dan efisiensi penerimaan negara, dan juga dalam konteks pengeluaran negara, ya pengeluaran negara itu kemarin termasuk belanja pemerintah, pembayaran bansos, itu juga bagian daripada sistem pembayaran pemerintah. Hari ini kita akan lebih banyak bicara secara khusus konteks dari penerimaan negara, yaitu melalui digitalisasi sistem pembayaran. Ya. Upaya ini tentunya terkait dengan
bagaimana kemampuan pemerintah di dalam menyediakan suatu sistem penerimaan negara secara elektronik yang lebih mudah, handal, dan aman bagi penyetor untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, jadi modernisasi sistem penerimaan negara menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar, ya, karena size APBN itu meningkat signifikan. Beberapa 10 tahun yang lalu mungkin masih sekitar 1.500 atau 1.100 triliun, sekarang sudah 2.750 triliun. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita tawar lagi. Ini karena paling tidak ada 3 tuntutan yang harus dipenuhi untuk itu. Tuntutan pertama adalah meningkatnya atau untuk meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, ya. Kolektibilitas penerimaan negara baik itu pajak, bea cukai maupun penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini kolektibilitas ini sangat penting karena kita sebagai bangsa yang berdaulat dan beradab ini biasanya turut ditentukan oleh seberapa taat kewajiban negara tersebut dipenuhi oleh warganya. Kemudian juga dari sisi ketepatan waktu, ya. Penerimaan negara itu idealnya adalah diterima ketika kewajiban itu dari warganya timbul. Ya. Dengan demikian maka modernisasi sistem penerimaan negara harus bertujuan untuk pada akhirnya bisa meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara. Kemudian tuntutan yang kedua adalah kemudahan bagi penyetor untuk memenuhi kewajibannya. Nah, ini tuntutan ini tidak hanya berarti bahwa pungutan pajak, bea cukai, dan BNPB dan lainnya harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi, tetapi yang juga harus kita lihat, dan ini sangat penting adalah harus memenuhi prinsip praktis, cepat, nyaman, dan juga aman bagi penyetornya, Ibu sekalian. Nah, tuntutan yang ketiga adalah ini merupakan suatu adaptasi di dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, ya, terutama di dalam 10 tahun terakhir kita menyaksikan perubahan yang terjadi akibat revolusi industri ke 4.0 yang dipicu oleh internet cepat dan juga penggunaan ponsel cerdas. Ya. Gelombang revolusi industri 4.0 ini juga telah mengubah tataran dunia, termasuk Indonesia, mulai dari sisi perdagangan retailnya, ya, dengan belanja online, kemudian dari sisi media, juga masyarakat sekarang lebih banyak mengkonsumsi informasi berbasis online. Dari sisi transportasi juga sudah ada ride sharing. Di sisi industri perhotelan kita juga kita lihat adanya platform berbagi apartemen dan rumah tinggal. Jadi hampir semua industri terdampak. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sektor publik? Nah, ini tidak boleh ketinggalan, khususnya di dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab di sisi Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan ini telah menjadi tantangan kita semua dan sudah kita pikirkan sejak 14 tahun yang lalu. Jadi oleh karena itu modernisasi sistem penerimaan dan pengelolaan negara ini juga harus relevan dengan tuntutan revolusi industri tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi digital dan juga modernisasi sistem pembayaran global tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga terus melakukan transformasi sistem pembayaran pemerintah. Tadi disebut oleh Mas Sofyan di pembukaan, transformasi dan modernisasi sistem pembayaran pemerintah dari aspek penerimaan negara, ini sering disebut dengan MPN G3 yang saat ini kita pakai. MPN itu adalah modul penerimaan negara generasi ketiga. Jadi MPN itu adalah suatu sistem di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Perbendaharaan, yang telah melewati perjalanan waktu yang cukup panjang. Mohon maaf, 14 tahun, ya, hampir 15 tahun ini. Sejak tahun 2006, kita mulai dengan MPN G1 atau G1, kemudian 9 tahun kemudian berevolusi menjadi MPN G2 pada tahun 2015, dan selanjutnya 4 tahun kemudian, ya, tahun lalu 2019 kita tingkatkan lagi menjadi MPN G3.
saya sangat mengharapkan nanti di dalam diskusi ini nanti ada masukan-masukan lagi sehingga menantang kita untuk membuat MPN G4. Jadi ini apa yang bisa kita lakukan di dalam rangka kita mengimbangi kegiatan di dunia bisnis dan juga mengimbangi digitalisasi yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk MPN G1 ini dulunya dibangun untuk menggantikan 3 sistem penerimaan negara di 3 tempat yang berbeda-beda. Jadi ada di Dirjen Anggaran, untuk PNBP ada sistemnya sendiri namanya Sispen. Kemudian di Dirjen Pajak juga ada namanya monitoring pelaporan pembayaran pajak. Di Bea Cukai juga ada Electronic Data Interchange. Nah, ini kita satukan jadi satu agar lebih mudah dan efisien. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan, 9 tahun kemudian ada MPN G2. Ini diresmikan di tahun 2015. Nah, intinya MPN G2 ini memiliki kanal penyetoran yang lebih banyak dibandingkan dengan MPN G1. Ya, jika di MPN G1 penyetoran hanya berbasis teller bank, ya, hanya melalui teller aja. Maka pada MPN G2 ini penyetoran penerimaan negara juga dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, electronic data capture atau EDC, ya, dengan moto praktis, cepat, dan aman. Jadi MPN G2 telah merevolusi sistem penerimaan negara kita secara elektronik pada dasarnya di tahun 2015 yang lalu. Kemudian penyempurnaan ini terus kita lakukan dan mencapai generasi berikutnya sejak diresmikan oleh Menteri Keuangan tanggal 23 Agustus 2019 yang lalu yang kita kenal dengan MPN G3. Nah, MPN G3 ini penyempurnaannya ada pada 3 aspek, yaitu 1 kapasitasnya, kedua interface-nya, dan yang ketiga adalah di kanal pembayarannya. Jadi dari sisi kapasitas, kita telah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Dan ini meningkat dari yang MPN G2 yang hanya 60 transaksi per detik. Sudah cukup signifikan. Kemudian dari sisi interface, ya, kita pakai yang namanya single sign-on. Jadi ada berbagai macam billing, kita masuknya hanya sekali saja. Jadi supaya memudahkan daripada penyetor penerimaan negara. Jadi karena daripada dia harus keluar masuk atas berbagai portal untuk pajak, bea cukai, PNBP, dan yang lainnya. Jadi dia hanya single sign. Nah, pada aspek kanal pembayaran, penyetoran penerimaan negara juga dapat dilakukan melalui, nah ini yang baru nih, dompet elektronik, bank transfer, virtual account, direct debit, dan juga kartu kredit yang dilaksanakan oleh collecting agent atau agen penerimaan di dalam penerimaan negara secara elektronik. Selain itu, bank persepsi dan pos persepsi yang dikenal dengan nama lembaga persepsi lainnya, yaitu fintech, e-commerce, retailers, dan juga yang lain. Jadi ini ada kemajuan dari sisi kanal itu tadi. Jadi terima kasih Bapak-Bapak dari teman-teman di industri fintech ini yang ikut berkontribusi dan memudahkan masyarakat untuk membayar penyetoran penerimaan negara, khususnya di bidang pajak. Jadi salah satu poin yang penting di dalam MPN G3 yang diresmikan di Agustus tahun lalu adalah diterbitkannya izin prinsip keikutsertaan fintech dan e-commerce sebagai collecting agent, ya, yang saat itu mulai berlaku adalah yang mulai bergabung adalah ada 3, ada Bukalapak, Tokopedia, dan Vinet. Ibu sekalian, narasumber yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa MTN G3 adalah salah satu sistem utama di Kementerian Keuangan. MPN G3 ini dikembangkan secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Jadi kalau di Kementerian Keuangan tadinya silo, sekarang kita semua unit-unit ini bersatu membuat MPN G3 ini. Kita juga mengikut sertakan semua bank persepsi sebagai bank yang menerima atau mengkolek penerimaan negara, dan juga pelaku fintech dan e-commerce, ya, itu ada Bukalapak, Tokopedia, dan Vinet seperti yang saya sebutkan tadi.
perusahaan fintech dan e-commerce tersebut didudukan sebagai lembaga persepsi lainnya dalam konteks sistem penerimaan negara secara elektronik. Begitu pentingnya MPNG 3 ini, saat ini lebih daripada 90% transaksi penerimaan negara disetor melalui MPN. Kalau kami boleh cerita, di tahun 2019, MPN telah memproses 95 juta transaksi yang meliputi sekitar 95 juta 95 juta transaksi, baik transaksi dalam rupiah maupun transaksi dalam US dollar. Kita bisa bayangkan 95 juta transaksi itu dilakukan lewat teller bank. Tidak kebayang di saat-saat ini. Nah, pada tahun 2020 ini di sisi pandemi sampai dengan 11 Desember kita telah memproses setoran dan pajak sebanyak 76 juta transaksi ya, sampai dengan kemarin dengan nominal sebesar sekitar 1.600 triliun. Ya, termasuk tentunya transaksi penerimaan negara melalui fintech dan e-commerce sebanyak 300 ribuan transaksi dengan nominal sebesar 1,2 triliun. Kalau lihat nominalnya sama transaksinya dibanding total, memang yang dari fintech ini belum begitu banyak ya. Ini yang kita tantang nih. Bagaimana kita bisa mempromosikan ini kepada masyarakat, membayar pajak mudah, semudah beli pulsa dan melalui fintech. Ini event kali ini adalah sangat bagus sekali untuk ikut memasyarakatkan. Jadi Joint Collection Agent di dalam penerimaan negara secara elektronik saat ini sebagai mitra MPNG 3 ada sebanyak 89 agen penerimaan yang terdiri dari 84 bank persepsi, 1 pos persepsi, dan 4 lembaga persepsi lainnya tadi. 3 diantaranya berupa fintech dan e-commerce. Ibu sekalian, perkembangan fasilitasi penyetoran penerimaan negara melalui fintech dan e-commerce saat ini tidak hanya menggunakan pembayaran melalui e-wallet atau e-money, namun juga sudah melalui QR code. Jadi ini semakin maju dan semakin mengikuti perkembangan yang ada. Ibu sekalian, kepada Bukalapak, Tokopedia, dan Vinet, serta para calon lembaga persepsi lainnya yang berasal dari fintech dan e-commerce, ya, seperti OVO, Dana, Doku, Shopee, Klik Kargo, Bima Sakti, Multisinergi, Drop Global Tax, dan yang lain-lain. Kami harap kerjasama yang selama ini kita bangun dan akan terus kita kembangkan dengan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan tidak hanya memberikan posisi baru bagi fintech dan e-commerce di dalam sistem keuangan Indonesia, tapi juga bahwa Ibu sekalian akan membantu pemerintah menjadikan sistem keuangan yang lebih inklusif, yang dapat menjangkau masyarakat, ya, termasuk wajib pajak yang belum terjangkau oleh industri perbankan. Para narasumber yang kami hormati dan hadirin berbahagia, sebelum kami akhiri, sekali lagi kami berharap MPNG 3 akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga masyarakat membayar pajak, bea cukai, dan PNBP dapat terlayani dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Fintech Indonesia, para peserta webinar Fintech Talks, partner dan komunitas, mitra kerja pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya atas upaya dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. Terima kasih, selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Andin Hadianto, Dirjen Perbendaharaan, atas keynote speech yang sangat komprehensif. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memulai diskusi pada siang hari ini. Bersama kita sudah hadir pembicara dan juga moderator yang akan nantinya memandu diskusi siang hari ini. Untuk memulai sesi diskusi kali ini, saya persilakan kepada Bapak Berli Martawardaya, Research Director Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk memulai sesi diskusi siang ini. Saya persilakan kepada Bapak Berli. Terima kasih. Baik, selamat siang semua, selamat bergabung, selamat kita mulai diskusi yang seru ya, seru dan penting ya, baik dari segi topik dan kemudian dari segi pembicara ya. Jadi kalau
tadi Pak ya dan dari Pak Andin dan Pak Kalania bahwa ada perubahan atau paling tidak ada eskalasi, ada peningkatan inkremental dari ya zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya kalau bisa sulit dipersulit kenapa dipermudah gitu kan ya, kalau tapi setelah ya paling nggak di Indonesia pasca informasi ya, tuntutan atau peran pemerintah menjadi lebih atau semakin ke public service ya, jadi membantu, memudahkan dan ya tentunya tidak menyulitkan, apalagi ya sengaja dibikin sulit gitu ya. Nah ini termasuk yang cukup penting ya, khususnya di masa pandemi ini adalah dari segi penerimaan negara yang karena memang defisit meningkat ya, banyak pengeluaran khususnya buat pandemi, dan tentunya kita juga semakin semakin mengurangi keluar rumah apalagi ke keramaian buat ngantri bayar kan. Ini perusahaan ya yang tadinya harus katakanlah bayar tiap bulan, perusahaan ini mungkin tidak harus kirim orang ya, termasuk perusahaan saya juga lembaga saya itu ada yang tiap bulan tugasnya ngantri dan bayar pajak. Ini semakin lama semakin mudah. Jadi alhamdulillah ya, jadi pas sekali memang dengan kondisi. Nah ini yang harus kita bahas, tapi seperti apa detailnya kan. Makanya pas sekali kita ada panelis kita, ada ya dari Kemenkeu, ya tadi tentunya sudah ada Pak Andin, tapi yang untuk yang dalam dialog ada Pak Justinus Prastowo yang staf khusus sebagai Bu Sri Mulyani, dan kemudian Pak Rubino Sugiana di Lead Advisor untuk Revenue Policy and Administration di Prospera. Ada juga Pak Rahmat Kaimuddin, ya, CEO Bukalapak ya, kita semua ya familiar dan saya yakin ya sering menggunakan. Dan kemudian Pak Muhammad Randy Nugraha ya, Group Head dari Government Project Management di Link Aja. Nah, jadi ini komplit ya, dari baik pemerintah, kemudian dari ya ada lembaga donor, ada industry player dan BUMN ya. Dan saya ya senang modelnya ini bukan model slide ya, berarti nggak ada yang pakai slide, kita model dialog TV gitu modelnya ya. Jadi tidak boleh ada istilahnya, jangan ada yang komen para peserta tolong kirim slide-nya karena tidak ada slide-nya gitu. Ya, tapi tetap wah ini interaktif ya, jadi bukan hanya melihat pasif seperti di YouTube, tapi Anda juga para partisipan ya bisa mengirimkan tanggapan, komentar, pertanyaan ya ke Q&A ya, sehingga nanti baik bisa dijawab langsung ya lewat ketikan, atau ya kalau masih ada waktu nanti di ujung akan dilempar untuk dijawab secara lisan. Nah ini yang pertama yang kita pengen tahu, tentu saja apa sih ini binatangnya MDP 3G, G3. Nah ini ya, ini saya sebagai dosen yang juga ngajar, ya, biarpun saya ekonom, tapi saya juga ngajar di MM ya. Jadi orang-orang marketing ya P2G ya, opsi lain yang mungkin G2C ya kan yang sudah umum kan B2B sama B2C gitu kan. Jadi dari bisnis ke bisnis atau bisnis ke customer. Nah ini yang istilah yang dipakai ini kan P2G, person to government ya. Padahal kita yang familiar itu C kan. Jadi bisa juga G2C jadi government to citizen change ya. Jadi kita ubah misalnya gitu ya. Tapi terlepas dari istilahnya nama yang catchy ya, kita pengen tahu nih Pak Justinus, apa sih definisinya ini, apa sih perubahannya, dan khususnya di 3G ya, versi yang terbaru nih ya, yang terbaru seperti apa sih perubahan sehingga dan dampaknya bagi masyarakat. Silakan Pak Justinus. Ya, terima kasih Pak Berli, yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Andianto, Pak Karania, lalu para narasumber, ada Pak Ruby, Pak Rahmat, Pak Randy, dan moderator Pak Berli. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andin, Dirjen Perbendaharaan, dengan sangat rinci secara historis bagaimana MPN ini, lalu apa yang signifikan. Kalau kita lihat memang perubahan terus-menerus ini adalah merangka merespon dinamika bisnis yang sudah semakin terdigitalisasi dan dipermudah oleh teknologi. Jadi
secara konvensional, kalau dulu kita bergantung pada perbankan, sekarang ada platform lain yang memang diakomodir dan dapat menjadi mitra, sekaligus juga memberikan kemudahan. Jadi prinsip dari sistem ini memang kemudahan. Ini sama dengan apa yang menjadi filosofi dari administrasi pajak dan PNBP. Semakin mudah administrasinya, prosedurnya, kemungkinan besar orang itu akan punya willingness to pay. Ini yang memang menjadi landasan filosofis. Jadi kemudahan yang disediakan pemerintah dalam rangka itu sebenarnya memfasilitasi, selain merespon dinamika, kalau lebih mudah, lebih cepat, biasanya orang juga akan responsif dan menyambut positif. Tadi dilihat dari paparan Pak Dirjen, sudah 95 juta transaksi, dan ini pencapaian sangat besar, membantu efisiensi, efektivitas dalam semua hal, termasuk memastikan pembayaran juga tepat dan cepat. Nah, kalau ditanyakan bedanya apa, tentu sebagaimana waktu peluncuran ya Bu Menteri Keuangan, tadi Pak Andin menyampaikan, modernisasi ini dilakukan kan untuk memenuhi 3 tuntutan. Kolektibilitas penerimaan negara, supaya bisa lebih mudah mengumpulkan dan juga lebih cepat, lalu memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya. Jangan sampai orang membayar kok susah. Kita itu ngejar-ngejar mencari orang menjadi wajib pajak, menjadi wajib bayar, jangan sampai sesudah itu menjadi sulit, sehingga tidak menimbulkan atau tidak menciptakan dampak kepatuhan pajak. Lalu memudahkan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi ini yang sekarang terjadi, kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, MPN generasi 3 ini menyediakan fasilitas settlement penerimaan negara yang menghubungkan tagihan dari biller itu tadi DJP, DJBC, dan DCA, agar penerimaan negara itu, agen penerimaan negara dan penyetor itu terintegrasi. Nah, fasilitas ini menjadi penting karena menginformasikan tagihan, billing, ada kode e-billing kalau kita mau bayar itu, transfer setoran, dan seterusnya itu secara simultan. Jadi kontrol pun juga bisa dipastikan terjadi dari bank persepsi maupun lembaga persepsi, lalu otoritas DJP, DJBC, dan Ditjen Anggaran. Itu yang menjadi background Bang Berli. Jadi perkembangan itu ingin memenuhi 3 tuntutan tadi. Mudah-mudahan dengan semakin banyak fintech yang terlibat, dengan kompetensi, dengan keandalan, dan juga dengan coverage yang semakin luas, dan kemudahan keunggulan fintech adalah platformnya tersedia dimanapun, gampang diakses, lalu user friendly, dan menjangkau lebih luas dari sisi kalangan atau user. Itu saya kira peluang yang sangat besar, dan Kementerian Keuangan tentu saja sangat terbuka untuk kerjasama yang lebih erat, lebih luas dengan para penyedia platform ini, sehingga kita betul-betul bisa mengamankan penerimaan satu sisi, dan yang kedua meningkatkan pelayanan. Itu Pak Berli. Ya, kira-kira target ataupun estimasi dengan apa ya kerjasama ataupun pelebaran akses ini, kira-kira target tambah berapa apa namanya pembayar pajak Pak kira-kira Pak? Ya kan kalau salah saya sempat dengar terakhir 40 juta apa yang submit NPWP gitu ya sudah itu buat ya personal, kemudian untuk ya kira-kira ada hitung-hitungan nggak, pengen tahu aja berapa gitu, kalau ada. Secara langsung saya rasa tidak ada target itu ya. Nanti mungkin Pak Rubino ahli dan yang sehari-hari terlibat dalam development Cortex system, nanti punya banyak informasi dan insight. Tapi secara singkat, secara sederhana, Pak Berli, korelasi antara kemudahan membayar dengan willingness to pay ini yang menjadi prinsip. Dan tadi terlihat bahwa jumlah transaksi yang meningkat signifikan karena MPN G3 ini menunjukkan masyarakat sebenarnya punya kesadaran dan punya semangat untuk
menjadi pembayar yang patuh, baik pajak maupun bukan pajak. Tetapi trade-off-nya tadi dilayani dengan baik, dengan cepat. Nah, ini kan sebenarnya bentuk responnya. Harapannya MPN G3 ini semakin luas nanti mitranya, baik bank umum, BPD, termasuk nanti fintech. Ini yang menjadi harapan sekarang, fintech yang masih luas space-nya, masih punya peluang lebih banyak, dan tadi jangkauannya juga akan lebih besar karena multi platform atau omni channel yang bisa dikaitkan dengan banyak platform lain atau sektor lain. Itu rasanya kelebihan dari fintech yang perlu kita manfaatkan, Pak Berli. Baik. Wah, ya betul sekali nih. Apa namanya? Jadi yang dulu masih harus ke katakanlah kantor pelayanan pajak yang ramai satu, kemudian ke bank ya masih ramai, habis itu ke ATM. Sekarang ya orang masih ragu ke ATM, harus semprot dulu disinfektan. Kalau ini kan HP sendiri kan, mau bayar ya di HP sendiri. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan ya tadi ya makin mudah, makin cepat, sehingga juga makin tinggi compliance ataupun partisipasi. Nah, kemudian pengen tanya Pak Lendi nih, gimana apa sih ya maksudnya kan apps sudah banyak gitu, atau ya fintech juga banyak. Jadi apa sih atau apa saja fitur unggulan dari program digitalisasi ini ya, P2G atau tadi istilah saya G2C ya, sehingga lebih menarik dan lebih lebih dan makin tinggi partisipasinya. Ya, silakan Pak Lendi. Ya, terima kasih banyak Pak Berli. Jadi mungkin untuk produk pemerintahnya sendiri mungkin tadi sudah disampaikan dengan panjang oleh Pak Andin dan juga Pak Justinus, sangat komprehensif. Nah, kami sebagai fintech di sini, salah satu pelaku PJSP, kami melengkapi journey produk tersebut dengan cara memberikan akses kemudahan dalam melakukan pembayaran. Tadi mungkin Mas Berli sudah sempat menyampaikan, dulu dari ATM, terus ada loket dulu ya, loket, terus ke ATM, terus kemudian dari handphone sendiri. Nah, itu adalah jenis kemudahan yang memang kami sebagai fintech dengan teknologi yang kami miliki untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi kepraktisannya itu tadi Mas, langsung dari handphone sendiri. Terus kedua, kemurahan. Ketika kita bilang murah, bukan berarti dengan tanpa biaya, tapi kalau kita runut ada cost yang harus dikeluarkan masyarakat ketika dia harus datang ke ATM misalnya, atau dia datang ke loket gitu. Dan di sini ada cost saving dan juga time saving yang mungkin bisa sangat membantu masyarakat dan juga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada negara. Nah, di sisi lain juga yang tadi disampaikan Pak Justinus, negara dan masyarakat ketika melakukan kewajiban pembayaran penerimaan negara, mereka pengen tahu real time gitu. Saya harus dapat buktinya. Pemerintah juga saya pengen dapat buktinya. Ini sangat sekali dimungkinkan dengan hadirnya fintech dan juga e-commerce sebagai penjembatan transaksi antara customer dan juga government. Dan mungkin yang terakhir, selain dari sisi features ataupun kemudahan yang diterima di sisi masyarakat, dari sisi pemerintah ini adalah transparansi transaksinya ini yang sangat membantu gitu. Karena dengan hadirnya e-commerce seperti Bukalapak dan juga PJSP, mungkin saya di sini mewakili aja, dengan report yang sudah terintegrasi dan semuanya terhubung dengan pemerintah, transparansi transaksi pemerintah sekarang akan sangat lebih baik gitu. Semua dapat dilihat secara real time dan mungkin informasi ini juga bisa diakses juga oleh publik. Dan ini mungkin sesuatu yang memang benar-benar menjadi jawaban apakah produk layanan negara itu sekarang sudah sebaik itu atau tidak. Tidak hanya cepat, tapi juga transparannya juga dapat. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Mas. Wah, jadi penting lagi ya, ini kan juga istilahnya juga ada yang pertanyakan, apalagi ya dulu zamannya Gayus loh kan. Wah, ini kalau bayar pajak kemudian istilahnya banyak kelengan. Tapi kalau ya ini dengan lebih transparan, ini jadi orang ya jadi lebih percaya bahwa memang sampai dan kemudian digunakan dengan baik ya. Jadi apalagi di era sekarang dengan anak-anak milenial tuh ya harus jelas, transparan dan instan bahkan itu. Jadi yang kayak kita masih siap nunggu atau ke warnet zaman dulu itu udah beda gitu. Nah, makanya nih sekarang yang saya kira Pak Rahmat masuk milenial juga, masih masuk milenial nih. Gimana kalau yang dari sekian puluh juta pelanggannya, kira-kira ya respon ataupun
minat dari para pelanggan pengguna Bukalapak buat menggunakan ini seperti apa Pak? Dan kira-kira apa istilahnya di fitur atau di push-nya gimana biar mau pakai gitu? Silakan Pak. Jadi memang apa ya, ini sesuatu yang buat kita sih topik yang sangat close to our heart ya. Bagaimana caranya kita bisa mempermudah user-user kita untuk menjalankan kewajibannya, menjalankan transaksinya. Nah kalau di satu sisi saya pikir pemerintah sudah sangat progresif ya dalam melakukan ini dengan MPN G3, infrastrukturnya udah siap, dan kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga e-commerce lain atau fintech lain juga untuk menjadi lembaga persepsi ya. Karena memang kita ini apa ya, menjadi tempat lalu lalang transaksi kebetulan gitu kan. Kalau namanya kayak di Bukalapak itu kan saya selalu mendeskripsikannya itu seperti pasar. Jadi di situ di pasar itu kan banyak kegiatan lah, banyak penjual, banyak pembeli, banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Jadi memang kalau di sisi kita ya, plusnya adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara ini jadi orang punya banyak akses, banyak orang punya aksesnya lah gitu. Karena kita sudah punya ibaratnya saat ini user base kita ada 100 juta registered user di Bukalapak. Sehingga ya ibaratnya orang lebih mudah lah ya, semuanya power untuk melakukan pembayaran ini udah ada di tangannya orang-orang semua. Tapi memang menjadi resiko juga kalau di Bukalapak itu kita juga ada 6 juta merchant gitu misalnya. Nah, jadi ibaratnya pasar ya loss-lossnya juga rame nih gitu kan. So ini memang menjadi satu challenge dan juga kesempatan kita gimana caranya kita juga mengkomunikasikan hal ini gitu. Jadi perlu timing juga yang tepat. Misalnya waktu itu pas bulan-bulan Maret ya kita bikin campaign bayar pajak misalnya. Karena pada saat itu biasanya orang udah harus memasukkan PPh 21, mungkin ada yang kurang bayar ya kita lakukan. Nah, ini yang mungkin juga menarik ya adalah di selain pajak kan ini ada juga penerimaan negara bukan pajak ya, di mana tadi Pak Andin udah cerita ibaratnya SIM, bahkan mau nikah, mau cerai, mau rujuk pun bisa ya dilakukan. Nah ini juga perlu mungkin ini bukan sesuatu yang mungkin orang familiar ya, bahwa dia pikir biasanya kalau KUA ya harus bayar di loket KUA gitu dan sebagainya. Bagaimana caranya kita bersama pemerintah dan juga semua lembaga persepsi lain ini bisa menjelaskan bahwa hey, ini bukan hanya ada di loket-loket aja. Sekarang setelah habis ijab kabul bisa bayar, bisa bayar di Bukalapak gitu misalnya. Itu sesuatu yang to be honest buat kita aja yang nggak semua tahu gitu ya. Terus mungkin yang terakhir yang saya bisa sampaikan juga adalah salah satu isu yang kita lihat juga ya di e-commerce adalah bertransaksi secara digital itu menjadi tetap ada sedikit barrier Bapak dan Ibu ya, di mana banyak sekali orang Indonesia itu 197 juta udah menggunakan internet. Jadi 75% penduduk Indonesia udah connected to internet. Tapi kalau kita cerita bertransaksi itu masih ada keraguan-keraguannya karena itu melibatkan uang. Jadi walaupun mereka udah ini belum tentu dia pakai untuk belanja dan sebagainya. Sehingga salah satunya trust, yang kedua juga adalah isu istilahnya itu financial inclusion, tapi mungkin pengejawantahannya adalah orang itu masih banyak yang punya uang fisik dan mereka lebih nyaman bertransaksi menggunakan uang fisik. Sehingga begitu tadi ya modul-modul yang digunakan tadi lewat bank atau lewat e-wallet itu kan berarti harus punya uang digital. Nah ini mungkin satu hal yang bisa kita coba tawarkan at least di Bukalapak, yaitu kita punya aplikasi lain yang namanya Mitra Bukalapak untuk mendigitalisasi warung-warung.
Jadi warung-warung ini bisa menjadi payment agent sehingga tercipta jembatan antara dunia fisik dan dunia digital gitu. Jadi kalau habis mau bayar ya bisa nggak pengen antri di loket gitu, tapi nggak punya uang di fisik juga, tapi nggak mau jauh-jauh, bisa juga datang ke warung dan bisa melakukan transaksi ini. Jadi hal-hal seperti ini sih yang kita coba at least want to put it in front of the people ya, supaya bisa lebih mudah. Ya, ini saya follow up sedikit itu ya sekalian mumpung ya kan Pak Ahmad salah satu player besar kan. Jadi untuk ke depan atau dalam Bapak melihat 3-5 tahun ke depan apalagi roadmap, apalagi dalam digital ecosystem payment, apalagi yang perlu atau sudah mulai tapi masyarakat belum tahu mumpung yang nonton banyak nih, kira-kira apa yang harus siap-siap gitu ya, selain apa namanya kapan ada istri atau pacar dibuka ya tinggal pilih di Bukalapak ya misalnya buat para jomblo-jomblo. Nah, tapi ya yang lebih serius apa ya kira-kira 3 to 5 year apalagi yang akan berubah apa? Jadi menurut kita sih saat ini teknologi mengenai pembayaran ini sekarang makin lama makin connected ya Pak ya. Jadi saat ini misalnya tadi kita udah punya e-wallet untuk melakukan itu. Terus kalau di Bukalapak sebenarnya kita mendigitalisasi warung gitu supaya orang yang masih punya uang fisik bisa dekat gitu ya, orang bertransaksi. Terus dari pemerintah dan juga semuanya teman-teman kita rame-rame gini kita keroyokin pakai QRIS misalnya. Gimana caranya bayar pakai QRIS ini supaya bayar parkir bisa nggak parkir Pak? Ya saya tadi ke Beijing itu parkir udah bisa pakai HP gitu. Ya kadang-kadang nggak ada 2.000, kadang-kadang susah cari 2.000 gitu. Ada plan nggak? Konkret? Sebenarnya dari sisi ini mungkin ke teman-teman yang kayak yang payment ya, kayak e-wallet nih, kayak link teman-teman link aja mungkin yang lebih berkompeten ya untuk menjawabnya. Tapi I think dengan teknologi QRIS itu everything is possible ya intinya. Tinggal memang yang harus diingat juga kalau kita cerita digital itu berkaitan dengan digital currency. Jadi infrastruktur untuk mengubah uang fisik menjadi uang digital pun juga itu harus ada juga dan harus agak lengkap juga. Ini tentunya sekarang udah dikeroyok rame-rame dengan sistem perbankan, dengan branchless banking, laku pandai, dan tentunya kalau di kita lewat mitra Bukalapak itu digitalisasi warung ini. Jadi ya saya pikir sih memang digital payment ini new frontier-nya ya di dunia teknologi. Ya baik. Wah, ini kebetulan juga ya tahun lalu Indef yang saya juga pimpin risetnya kita menghitung digital ekonomi di Indonesia. Ya ini untuk Google Singapura yang kliennya, dan kita hitung 5,5% dari PDB kita itu closely related lah ya directly dengan digital ekonomi. Nah, makanya nih Pak Lubino gimana kira-kira peran atau secepat apa akselerasi yang terjadi ya dengan MDP ini, semakin how digitized are we ya secepat apa, apalagi saat ini perlu diingat bahwa Indonesia belum punya blueprint digital ekonomi yang overall ya. Jadi OJK sudah keluarkan ya, kebetulan ya ini saya juga di Indef sedang bantu Bappenas untuk menyusun blueprint digital ekonomi. Nah, ini kan salah satu milestone besar nih. Kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan dan how are we doing ya compared to others? Silakan Pak Rubin. Terima kasih, Berli. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu diundang Artek jadi narasumber bersama-sama dengan narasumber yang hebat-hebat lainnya ini. Kemudian seperti biasa saya harus disclaimer bahwa nanti pendapat saya ini pendapat pribadi ini dengan institusi. Terima kasih ini pertanyaannya Mas Berli. Jadi kalau apalagi yang bisa dilakukan gitu, memang dengan adanya fasilitas ini, MPN 3G dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh fintech maupun e-commerce platform, itu sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Ya. Jadi itu akan mendorong ekonomi digital yang akan lebih maju. Ya. Dan penggunaan digital payment maupun e-commerce sudah pasti akan mendorong inklusivitas keuangan juga. Nah, ini juga akan memudahkan para pengusaha untuk
sekali lagi karena background saya perpajakan seperti tadi Pak Justinus sampaikan, jadi ini juga akan memudahkan para pengusaha untuk patuh, akan lebih mudah untuk patuh terhadap perpajakan. Nah, yang didiskusikan sejauh ini itu adalah pembayaran, gitu, sistem pembayaran, arus pembayaran dari person to government atau dari business to government. Nah, di sistem perpajakan kita yang sekarang pun selain pembayaran ini, antara bisnis to bisnis itu ada dokumen. Jadi ada faktur di situ atau invoice. Nah, sekarang ini juga ada electronic invoice yang dikirim ke pajak. Jadi bisnis to bisnis itu mengirim invoice ke pajak. Nah, tapi ini hanya untuk bisnis yang di atas 4,8 miliar sekarang ini, yang wajib PPN dan seterusnya. Nah, akan lebih baik lagi, dan ini akan memudahkan para pengusaha juga, apabila nanti ke depannya, selain arus uang ini dikirim melalui MPNB3, itu transaksi fakturnya pun dikirim ke pajak, gitu ya. Sehingga pada saat harus membayar pajak atau men-store pajak, itu akan memudahkan wajib pajak itu mungkin yang tidak punya waktu harus ngantri, sekarang tidak usah ngantri tapi masih harus ngisi formulir. Kedepannya itu juga bisa tidak harus melakukan itu. Jadi semua sudah elektronik, semua bahkan payment-nya pun kalau mau langsung real time gitu, tidak harus nunggu bulanan, itu mungkin ke depan bisa dilakukan itu. Sehingga selain memudahkan wajib pajak maupun konsumen, itu akan lebih akan lebih ringan kalau bayar kewajiban terhadap pemerintah itu kecil-kecil tapi sering, daripada tahu-tahu harus bayar setiap bulan atau setahun sekali misalnya kalau pajak bumi dan bangunan. Nah, itu yang saya bayangkan, selain dari arus uang, jadi arus dokumen dalam hal ini invoice yang sudah bisa dilakukan secara elektronik pun juga bisa ditransaksikan dengan pajak, dan juga ujung-ujungnya untuk membantu para pengusaha dan wajib pajak dalam memudahkan untuk kewajibannya. Mungkin sementara itu, Mas Beli. Ya, sedikit ya secara global perspective atau at least di Asia Timur lah, kira-kira negara mana yang sudah digitalize atau yang few step ahead lah dibandingkan kita untuk best practice dan serta benchmark gitu. Ya, mungkin bandingannya kalau Korea gitu dia advance gitu ya. Tapi di Eropa Timur ataupun di Latin Amerika gitu, di Amerika Selatan itu juga sudah mulai, bahkan Chili mungkin sudah cukup lama. Eropa Timur Estonia, bukan? Kok hilang Pak? Sorry. Maaf, gimana? Kalau Eropa Timur negara mana Pak yang tadi Pak bilang bagus? Itu ada Estonia, ada Hungaria, dan negara-negara yang kecil-kecil memang sudah memanfaatkan teknologi seperti itu, Pak Berli. Ya, tapi sedikit ya, maksudnya ya berarti at least paling atau masih ada terkait digital divide itu berarti kan, ya khususnya negara yang di Asia Timur, yang di pedalaman ya Kalimantan, yang akses internet masih agak rendah ya, jadi belum bisa manfaatkan layanan yang bagus ini, sayang sekali kan Pak. Tetap akan lebih memudahkan daripada harus datang ke kantor. Ya, maksudnya saya juga kepikiran tadi, ya istilahnya sekarang aja beberapa mahasiswa kan katanya yang di daerah itu kalau belajar ataupun lagi PJJ itu naik pohon buat dapat sinyal itu. Jadi daripada ke kota terus ngantri di kantor pajak, ya mendingan jangan naik pohon sedikit atau naik gunung buat cari sinyal buat bayar pajak misalnya gitu kan, bayar pajak gitu kan. Itu masih tetap lebih hemat energi, hemat bensin dan lain itu kan, dibandingkan ke kota gitu. Ke kota kan ya lumayan gitu. Oke, kalau gitu saya ya baik lagi ke Pak Justinus itu. Jadi ya ini kan satu ya, maksudnya yang istilahnya yang saya pengen ke Pak Justinus itu ada banyak payment, ada banyak baik antar dari citizen ke masyarakat dan kemudian citizen ke pemerintah dan antar lembaga pemerintah juga kan
jangan sampai multiple ataupun ya redundant dan harus pakai sekian sistem. Dan ini gimana? Apakah sudah terintegrated sistemnya sehingga kita cukup satu platform atau satu app saja buat bayar, atau apa namanya, atau istilahnya apa layanan berikut yang akan diintegrasikan ya dengan MPG atau P2G ini? Silakan, Pak. Ya, Pak Berli, jadi kita sebenarnya secara visi sudah mengarah ke sana ya. Misalnya program satu data, lalu juga ini akan ada Perpres yang mengatur penggunaan NIK sebagai common identifier untuk layanan publik. Ini juga kan arahnya integrasi. Lalu apa yang dibuat oleh Bank Indonesia misalnya dengan KRIS itu juga arahnya juga integrasi. Jadi kalau kita lihat, meskipun belum terlalu tampak satu desain yang sudah solid, namun arahnya sudah jelas ke sana. Gambar besar kita sudah mendapatkan itu. Karena jelas negara yang tidak mampu mengintegrasikan data, termasuk ya data layanan, data kependudukan dan lain-lain, itu tentu akan tertinggal. Itu kan terlihat dalam misalnya bansos ya. Kita bersyukur karena masa pandemi ini memberitahu kita pentingnya integrasi data. Dan sekarang yang dikerjakan kan penyempurnaan DTKS, termasuk pentingnya mengintegrasikan data yang ada itu menjadi satu big data yang akan menjadi basis bagi kemudahan pelayanan. Itu misalnya kita lihat BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu sudah banyak sekali data di sana yang bisa diintegrasikan. Nanti seluruh layanan kalau bisa diintegrasikan dengan baik, akan mempermudah. Bukan hanya tadi transparansi yang diperlukan, tapi juga ketepatan. Ketepatan ini juga akan berpengaruh, apalagi kalau yang disalurkan adalah bansos. Dan yang ketiga, saya rasa ini akan membentuk ekosistem yang bagus karena dengan ada sistem terintegrasi, kita juga bisa mendapatkan trust yang lebih baik dari para calon investor misalnya. Karena Indonesia dianggap mampu untuk bekerja efektif, efisien, dan juga responsif. Itu yang menurut saya jadi visi. Meskipun ini masih agak panjang perjalanan, tapi dengan dukungan teman-teman pegiat teknologi, IT, termasuk fintech, saya rasa ini bisa lebih ringan. Dan idenya kan banyak sekali nih. Teman-teman punya banyak terobosan, termasuk mungkin nanti blockchain gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu game changers yang bisa mengubah lanskap data dan juga administrasi pelayanan kita. Begitu Pak Berli. Ya, berarti ya ini apa bagian dari upaya besar lah, upaya besar. Jadi step, jadi bukan apa istilahnya terlepas, bukan scatter ya, dan bagian dari program ataupun kelanjutannya. Apa namanya? Nah, ini pengen tanya lagi ke Pak Rahmat ini. Nah ini ya saat ini apa istilahnya mungkin challenge seperti apa itu dalam integrasi misalnya program-program bantuan sosial ya seperti yang kemarin sudah ada kan Kartu Prakerja, tapi apakah atau ya ini saya pure tidak tahu, jadi bisa ya jadi kalau sudah terintegrasi ya tolong koreksi dan sampaikan ke publik ya, ke audit kita, bagaimana dengan ya program Keluarga Harapan, ada bantuan pangan kan akan di non tunai, kemudian kartu siswa miskin, ya itu saya juga lupa itu apakah sejauh mana yang program-program yang bantuan tadi kan penerimaan ya, tadi yang kita bahas tadi awal itu penerimaan, jadi bisa bayar ya, bisa pajak atau non pajak atau cukai itu ya untuk kemudian. Tapi kalau yang pengeluaran ataupun bansos khususnya dari pemerintah, social security itu sejauh mana sudah selain Kartu Prakerja yang ya katakanlah cukup high profile ya, tapi yang lain sejauh mana sudah dimasukkan ke dalam apps yang di Bukalapak, kemudian sejauh mana respon ya apakah lebih semangat bayar atau lebih semangat ya menerima gitu misalnya gitu. Silakan Pak Ahmad. Ya, maaf ya Pak Berli, kalau yang lain-lain itu kebetulan saya nggak terlalu familiar ya, kita belum ini. Tapi kalau Kartu Prakerja kebetulan kita bisa ngomong agak banyak karena Bukalapak itu adalah salah satu platform digital mitra Kartu Prakerja.
Nah, kalau dari pengalaman Kartu Prakerja, sebenarnya sih dari sisi infrastruktur atau teknologi ini lumayan lumayan rapih lah ya. Ini jadi udah dibuat dari sisi infrastruktur teknisnya. Memang isunya lebih ke eksekusi. Tadinya karena sambil jalan kita udah bikin teknologinya, tapi sambil jalan kita juga harus rekrut lembaga pelatihan dan sebagainya. Jadi tambah terus. Terus ada teman-teman lembaga pembayaran yang baru masuk. Jadi which is normal. Ya, I think di tahun 2021 ini kalau misalnya program tadi dilanjutkan, saya pikir akan lebih matang lagi, lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang sih lebih ke dari sisi teknologi sendiri sudah cukup. Dari sisi soft infrastructure-nya ini juga sudah disempurnakan peraturan-peraturannya dan sebagainya. Dan dari antusiasme masyarakat sebenarnya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau nggak salah ya ada yang bilang dari penerimanya itu bisa 1:4 atau 1:5 gitu yang daftar sama yang dapat. Sehingga ini ibaratnya ya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan bantuan which is normal, tapi yang menariknya lagi yang bisa kita pelajari dari Kartu Prakerja adalah prosesnya sendiri itu memang quote and quote mewajibkan masyarakat ini untuk melek digital. Karena prosesnya sendiri kan harus daftar dulu gitu kan, habis itu pada saat udah dapat dia juga kemudian membeli secara digital dan sebagainya. Jadi even the proses itu udah mengajarkan kita untuk bersiap juga untuk menjadi masyarakat yang digitally included dan financially included ya. Terus kalau kita lihat juga dari kelas-kelasnya sangat menarik. Salah satu yang besar-besar itu berkaitan dengan melakukan digital marketing atau buka bisnis UMKM secara digital. Itu sebenarnya sangat banyak sekali yang ngambil ya. Itu mungkin yang salah satu bulk classes yang paling banyak orang butuhkan. Jadi sangat berkaitan juga dengan ininya ya, dengan kondisi yang terkini di mana banyak sekali orang yang butuh UMKM itu yang butuh cara untuk mencari nafkah secara digital. Nah, kalau kita lihat beberapa upaya lain ya dengan yang digital ini mungkin sebenarnya terlepas dari the high profile di Kartu Prakerja, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari situ, di mana begitu sudah ibaratnya udah agak rapih ya itu soft dan hard infrastructure-nya, perjalanannya itu sangat cepat, uptake-nya sangat baik, dan itu juga ya kemarin ini kita juga banyak ngobrol sama pemerintah dan bolak-balik juga agak misalnya pertanyaannya misalnya challenge-nya tuh selalu bagaimana caranya kita bisa menyalurkan bantuan stimulus kepada UMKM. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh sebenarnya dan mungkin ini di Prakerja ada ya, di Prakerja itu quite clear ya, ada lembaga pemerintahnya yang menjadi wasit yang mana kelas yang layak gitu dan sebagainya. Karena begitu kalau kami di sektor swasta terus terang sangat ingin untuk support karena kita juga bersentuhan banyak dengan masyarakat, tapi kami kadang-kadang ya kemampuan kita untuk handle transaksi pemerintah dengan segala bentuk konsekuensinya itu kita lebih kita ibaratnya harus selalu prudent lah Pak ya. Jadi kalau misalnya itu bisa kita bilang oke, resiko-resiko hukumnya bisa kita batasi. Saya pikir di Indonesia ini sudah banyak sekali perusahaan teknologi yang bisa support gitu. Jadi ya tadi yang effort yang mau dilakukan, saya pikir it's quite simple. Ibaratnya call us dan clarify kayak seperti Kartu Prakerja maunya dibuatnya kayak bagaimana gitu ya. Apa batasan-batasannya dan selama resikonya itu bisa kita jelas gitu ya bahwa yang ini yang salah, yang ini yang benar, saya pikir insya Allah di Indonesia itu bisa jalan. Ya, jadi ya kalau startup kan mindsetnya solution atau problem solving gitu kan. Jadi apa masalahnya gitu kan. Jadi tapi kalau hukum apalagi ya terkait
apa namanya uang memang harus ekstra hati-hati lah itu, dan justru itu yang bisa sinerginya antar pemerintah dengan startup dan khususnya fintech. Baik Pak Randy nih, ini juga kira-kira sejauh mana ya bagi kan juga di BUMN istilahnya mungkin sedikit bisa bocorin plan-plan buat further integration ya tadi khususnya dengan PKH, dengan bantuan pangan non tunai dan siswa miskin itu sehingga ya kalau kita ekonom ya cukup banyak yang pro atau lebih baik istilahnya ya termasuk bansos kemarin disampaikan transfer itu kan, transfer, jadi ya tidak ada pembelian, tidak ada pengadaan barang-barang yang sehingga bisa ya terjadi seperti ditangkap ya kemarin yang baru ketangkap KPK kemarin itu. Jadi apakah ya istilahnya jadi makin semangat gitu untuk dan makin akselerasi untuk digitalisasi di bansos. Tadi kan di penerimaan gitu kan. Apa plan ke depan atau yang bisa dibocorin ya dalam usia 3-5 tahun ke depan? Silakan Pak Randy. Ya, terima kasih. Mungkin sama halnya dengan Pak Rahmat tadi, kita juga dari Link Aja turut membantu pemerintah dalam beberapa occasion ya, penyaluran G2P. Jadi di Prakerja, mungkin saya sepakat dengan Pak Rahmat, itu salah satu contoh ataupun model penyaluran bantuan ke masyarakat yang memang cukup terstruktur gitu. Dan mungkin saya mau nambahkan sedikit untuk yang prakerja itu, selain mendorong masyarakat untuk lebih melek digital, dari kami di sisi PJSP, karena memang kita memaksa para penerima bantuan pemerintah di prakerja ini mereka untuk melengkapi data diri. Jadi arah ke akses inklusi keuangan itu bisa dimulai sebenarnya dari program pemerintah seperti pemberian bansos ini. Jadi mereka harus melengkapi data diri, jadi semuanya terdata, baru mereka bisa mendapatkan bantuan gitu. Itu contoh yang dari prakerja. Nah, terus untuk G2P yang lain seperti apa? Jadi untuk Link Aja sendiri sebenarnya sedikit banyak kita sudah dengan pemerintah sudah banyak berpartisipasi dalam pengembangan inovasi penyaluran bansos secara digital, Pak Berli. Jadi PKH, terus BPNT, terus waktu itu ada uji coba subsidi energi. Kita bersama teman-teman dari Bank Himbara, Bank Negara, Bank BUMN, juga mencoba beberapa inovasi untuk bisa mendigitalisasi bantuan sosial. Nah, kata kuncinya mungkin tadi sempat disampaikan Pak Justinus ya, selain transparan, tapi harus tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini tepat ke orangnya, tepat jumlahnya, dan tepat tipe bantuannya juga gitu. Nah, ini kemarin kita mencoba pemerintah, kalau bansos juga sebenarnya ada fasenya, kalau kata Pak Andin tadi kan, P2G itu ada MPNG 1, G2, G3. Bansos juga sebenarnya berevolusi cukup panjang, Pak. Dulu tunai, terus sempat dengan PT POS, terus sempat sekarang dengan menggunakan kartu combo. Nah, sekarang coba cuman kita akui memang masih banyak kekurangannya, banyak celah yang bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan teknologi bansos yang sekarang. Nah, kita sekarang bersama pemerintah dengan TNP2K dan juga Menko PMK mencoba menggunakan biometrik untuk memastikan penyaluran bantuan sosial secara tepat guna, tepat jumlah. Jadi kalau biometrik kan orang mau wajah, mau sidik jari, itu identik dengan orang per orang. Jadi dia nggak perlu lagi, misalnya kartunya takut misalnya dibawa orang lain selama dia tahu PIN-nya, atau misalnya kartunya dikompulir di salah satu oknum desa misalnya. Dan dengan adanya biometrik ini diharapkan semua orang masyarakat Indonesia yang berhak gitu itu bisa secara eligible gitu ya mendapatkan bantuannya. Nah, itu ada timeline Pak, kira-kira ya tahun berapa mulai pakai biometrik? Nah, kalau ini kita tidak bisa speak on behalf pemerintah Pak, karena kita membantu pemerintah untuk menyediakan solusi yang saat ini tersedia di market gitu ya, maksudnya teknologi yang kami punya gitu. Tapi kembali ketika kita bicara tentang kebijakan, penerapan, mungkin ada hal lain di luar kapasitas kami sebagai sektor swasta untuk menentukan apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Karena kan sebenarnya kesiapan data, tadi Pak Yusri juga sempat sampaikan, kesiapan data itu sangat penting. Data DTKS untuk program 1, untuk program subsidi listrik itu semuanya harus terintegrasi juga, biar tidak tumpang tindih gitu. Kalau semuanya belum terintegrasi, ketika dia dapat data dari DTKS untuk PKH misalnya, terus kemudian nanti dapat untuk subsidi yang lain gitu, padahal memang harusnya dia tidak eligible.
ini justru nanti malah menimbulkan masalah baru. Jadi memang untuk penerapan teknologi yang baru memang ada beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah persiapan yang lebih matang. Kalau untuk bansos ini mungkin yang paling perlu disiapkan adalah integrasi data yang benar-benar satu acuan data untuk masyarakat menerima bantuan. Kurang lebih seperti itu. Ya, di teknologi juga perlu support, khususnya perlu data. Kalau datanya nggak akurat ya garbage in, garbage out gitu. Makanya kemarin agak rame lah sempat rame sebentar itu masalah ini. Oke, kita tinggal waktu 6 menit lagi. Jadi saya undang closing untuk dari tiap narasumber khususnya tentang gimana ya tadi udah sebagai disebut tapi mungkin ya di nutshell dipadatkan gimana terkait peran commerce ya ya teknologi fintech ya e-commerce ya terkait P2G ya government to citizen dan ya tadi proyeksi ya, yang saya beberapa kali tanya tapi atau yang perlu dilakukan yang perlu dimunculkan kebijakannya kayak tadi ya biometrik tadi bagus sekali dari Pak Randy tadi ya perlu biometrik kira-kira apa lagi yang perlu didorong lah yang perlu kita dorong sama-sama sehingga ya tadi servis pemerintah public service semakin murah mudah dan juga transparan. Oke, mungkin dari Pak Justinus dulu tapi khusus tadi ada pertanyaan sedikit pertanyaan untuk PBB kapan nih? Kan itu kan pusat kan ya yang PNBP pajak tapi untuk PBB yang dengan Pemda apakah sudah ada acara-acara kira-kira kapan? Silakan Pak Justinus. Ya, terima kasih Pak Berli. Untuk PBB sedang berproses dan nanti mungkin segera bisa diberikan update ya. Tapi mudah-mudahan cepat, apalagi sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang visinya selaras untuk konsolidasi termasuk fiskal. Jadi kita berharap ini bisa lebih cepat. Nah, terakhir kami ingin menyampaikan, ini juga penting, seluruh diskusi kita ini mengandaikan satu prasyarat, yaitu jaringan internet yang handal. Karena itu penting. Maka pemerintah juga sudah punya visi untuk APBN 2021 kita mengalokasikan 29,6 triliun untuk transformasi digital. Ini untuk perluasan coverage, untuk perbaikan infrastruktur, maupun perbaikan akses. Jadi diharapkan dengan dukungan dari sisi hardware dan software-nya, kita juga dapat semakin membangun ekosistem pembayaran ini dengan lebih baik. Begitu Pak Berli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Justinus. Baik Pak Lubino saya undang, gimana ke depan nih? Apa nih yang perlu dilakukan ya? Maksudnya atau yang sayang banget kalau nggak dilakukan, apalagi kalau sudah ada best practice-nya di negara tetangga kita. Silakan Pak Lubino. Ya, makasih Pak Peli. Harapan saya sih nanti government atau khususnya pajak gitu ya, mungkin bisa termasuk jaminan sosial juga, itu invisible gitu. Artinya semua transaksi-transaksi ini bisa berjalan secara digital gitu. Kemudian tadi diangkat oleh Mas Randy juga isunya data, ada isunya biometrik. Nah, kalau ini bisa diintegrasikan, nanti ini ke depannya ini mau bayar pajak, mau transfer ke citizen gitu, lalu bisa invisible, artinya memudahkan baik itu pemerintah maupun citizen. Jadi ongkos untuk melakukan transaksi ini menjadi sangat murah dan efisien. Itu sih harapannya. Tapi juga mesti ada integrasi. Tadi kalau Pak Andin di awal cerita bahwa tadinya DJP, Bea Cukai, PNBP punya sistem sendiri-sendiri, mungkin nanti juga kalau misalnya ini biometrik sudah ada, kita sudah punya NIK, itu antara transfer ke pemerintah, artinya pembayaran pajak, maupun transfer ke citizen dari pemerintah ke masyarakat, itu bisa terintegrasi. Dan karena data ini sangat penting, update-nya itu perlu rutin gitu. Saat ini kan yang rutin itu pelaporan SPT misalnya. Nah itu nanti mungkin untuk semua masyarakat ada mekanisme bahwa ada pelaporan seperti itu yang untuk mengupdate data supaya nanti alokasi subsidi maupun yang lainnya itu bisa tepat sasaran. Mungkin itu singkatnya Pak. Baik Pak. Jadi paling menarik ya. Jadi digital government yang jurus garam ya. Jadi nggak
nggak terlihat ya, ataupun less ya tapi terasa. Mantap ini, mantap. Oke, saya undang Pak Rahmat, gimana Pak? Kira-kira ke depan apa yang siap gitu ya? Kayak tadi kan apa, Yelling aja siap untuk atau untuk biometrik ya. Kira-kira kalau ya dia Bukalapak apa nih yang ini kalau pemerintah bergerak atau merubah kebijakan, maka ya Bukalapak siap gitu. Oke. Ya, kalau dari Bukalapak sebenarnya misi kita kan bagaimana caranya membuat orang itu setiap anggota masyarakat bisa melakukan transaksi atau jual beli barang dan jasa ya secara adil, terlepas di mana dia berada, sosial ekonomi statusnya dan sebagainya. Jadi kami di Bukalapak tentunya siap dengan platform digital kita, yaitu di aplikasi online marketplace Bukalapak, dan juga dengan network kita 6 juta warung di seluruh Indonesia yang terkoneksi juga dengan mitra Bukalapak. Jadi kalau mau bayarnya pakai digital ataupun pakai uang fisik, kita ada networknya. Mungkin kalau boleh izin juga untuk kita bisa gotong royong antara pemerintah dan swasta di sini. Sebenarnya kalau apa yang bisa kita pelajari kan adalah penerimaan negara ini kan salah satu isunya selain tentunya mempermudah lewat infrastruktur adalah kesadaran masyarakat untuk membayarnya gitu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan pemerintah setahun terakhir ini sebenarnya sudah sangat luar biasa dengan banyak sekali stimulus yang diberikan, kartu prakerja, bansos dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini juga mungkin perlu apa ya dibuat semacam marketing kampanyenya ya untuk menyentuh masyarakat agar tergerak hatinya bahwa ini adalah kewajiban kita juga untuk gotong royong, bayar pajak itu atau memberikan penerimaan kepada negara itu diperlukan supaya negara juga bisa punya dana untuk bisa dibagikan kepada yang membutuhkan. Dan itu kebetulan kalau di di startup atau di ini juga banyak juga expert-expertnya ya yang mungkin marketing bagaimana caranya bisa berceritanya itu supaya sama, supaya align dan supaya menarik. Mungkin itu Bapak. Wah, ini menarik. Jadi bukan hanya dalam bentuk ya teknologi gitu, bukan apps ya, tapi narasi ya bagaimana bercerita, bagaimana framework ya itu kan yang ya sehingga bisa menggerakkan kalau istilahnya ya startup pain factor ya pain factornya apa deh sehingga orang bergerak ya mau apa ya khususnya bayar pajak di mana kita bayar ya tax ratio kita masih ya relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, kita 10%-an nggak salah, yang ya jangan Malaysia Thailand sudah 15-17%. Last but not least, silakan Pak Randy, apa nih dari P2G apalagi yang selain tadi Bapak bagus ya saya kira biometrik itu sudah satu lemparan saya kira yang perlu segera di follow up oleh pemerintah. Tapi kira-kira apa nih mungkin closing brilliance ya sehingga bisa jadi kita dorong sama-sama lah istilahnya. Jangan Pak. Ya, spesifik terkait P2G ya mungkin ya. Jadi sepakat dengan Mas Rahmat, secara fitur use case baik itu e-commerce maupun PJSP sekarang semua kita berlomba-lomba untuk memberikan fitur terbaik buat customer. Kita tidak hanya melihat sektor swasta, kita sekarang melihat bahwa produk-produk layanan negara ini merupakan salah satu produk yang sangat penting buat kita untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oh itu pajak kendaraan bermotor, PBB, link aja sekarang mungkin kita udah ada hampir 60 PBB dan 10 pajak kendaraan bermotor pembayaran di aplikasi. Cuman kalau boleh jujur, ketika kita mengedukasi suatu layanan yang dipersepsikan masih tradisional gitu ya, bayar di loket, ini bukan pekerjaan satu pihak gitu. Jadi mungkin Mas Rahmat sudah menyampaikan, kita butuh dukungan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menyampaikan bahwa, hey masyarakat, pihak swasta sekarang sudah menyediakan sebuah layanan memudahkan dan sekarang sebenarnya bisa dinikmati semua orang. Nah, kami harapkan ini bisa menjadi katalis juga agar masyarakat tertrigger gitu. Justru mungkin mereka entry point-nya buat jadi inklusi keuangan ya mungkin dari layanan-layanan pemerintah ini. Jadi kami harapkan sepakat dengan Mas Rahmat, ini pekerjaan tidak hanya pihak e-commerce ataupun fintech gitu ya, tapi mungkin ini merupakan PR bersama-sama juga untuk mensosialisasikan. Karena secara produk, teknologi, insya Allah e-commerce dan PJSP kita sudah menyiapkan, tinggal kita bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat yang lebih luas. Mungkin dari saya itu, Mas Berli sebagai closing. Baik, terima kasih. Wah, ini kita sudah di ujung. Sekali lagi, ya terima kasih dan
ya kalau di fisik ya kita kasih applause besar, applause meriah buat para narasumber kita yang pakar dan memang aktor penting di dalam P2G, dalam e-commerce, dalam policy making di Indonesia. Jadi saya kira ada atau beberapa titik ya bukan kesimpulan tapi titik penting lah buat kita bawa after this ya. Jadi satu ya ini semangat besarnya adalah public service ya, yang tadinya ya istilahnya sulit ya dipermudah, kemudian ya cepat dan juga murah ya secara proses, dan sehingga ya negara lebih bisa atau lebih banyak menyampaikan public service ke masyarakatnya. Jadi digital government. Jadi ya, kalau ya itu juga sering disebut dulu reinventing of government itu kan. Jadi yang tentunya memudahkan dan responsif ya. Terus yang kedua tadi ya bahwa ini masih bagian awal ataupun piece of large puzzle yang masih terus dikerjakan, masih terus ditingkatkan ya, dan istilahnya akan semakin baik lah. Jadi ini masa pandemi ini menjadi momentum bagi kita untuk perbaiki, untuk bebenah ya, sehingga setelah pandemi kita siap ya, baik dari segi tadi penerimaan maupun dari segi ya bantuan sosial, dari segi bansos dan dari segi program-program sosial security. Dan ini perlu kita support, perlu kita kita ikut juga, karena kita juga sebagai citizen ikut dalam baik memberikan, dan ya mudah-mudahan tidak termasuk yang menerima gitu. Tapi kalaupun kita menerima ya juga dengan metode yang murah, yang mudah, yang simpel. Oke, baik, ini diskusi kita yang padat. Saya kira kita dapat banyak sekali dari 1,5 jam ini. Ya dibandingkan webinar umumnya ya 2,5 kadang 3 jam. Ini masih habis selesai masih semangat gitu, masih dibawa pikiran. Oh iya betul nih, apa yang kita lakukan. Jadi saya suka format. Jadi tidak dibanjiri oleh slide, tapi kita dialog yang padat. Oke, demikian dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih. Kembali ke MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Berli yang telah memandu sesi diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para narasumber, Bapak Justinus, Bapak Rahmat, Bapak Rubino, dan Bapak Randy yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada sesi kali ini. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Andin Hadianto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Bapak Didik Hoirul, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang telah terus mengikuti sesi diskusi siang hari ini. Dan juga tadi kami melihat Bapak Didik menjawab beberapa pertanyaan langsung melalui Q&A box. Terima kasih Bapak Didik. Untuk outcome hasil diskusi ini nantinya juga akan tim sekretariat bawa ke diskusi-diskusi lebih lanjut, serta proses policy advocacy yang ada di dalam kelompok kerja atau working group yang relevan bersama para anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia. Apabila nanti mungkin ada pembicaraan lebih lanjut atau diskusi yang lebih mendalam, mohon kiranya tidak bosan-bosan apabila nanti Aftek akan mengundang Bapak ataupun Ibu sekalian. Silakan kunjungi website kami di www.fintech.id serta Instagram kami fintech.id untuk mengetahui berbagai acara menarik lainnya serta program-program literasi keuangan lainnya, terutama yang terkait dengan inovasi keuangan digital. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi diskusi siang ini, dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan diskusi pada siang hari ini. Selamat siang dan sampai berjumpa pada kegiatan-kegiatan lain Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat siang dan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Didik. Pak Didik, makasih Pak Didik. Terima kasih Pak Yus. Sudah dibantu jawab. Siap Bapak. Pak Randy, Bang Berli. Terima kasih Pak Berli. Pak Rahmat, terima kasih. Pak Justinus, Pak Didik, Pak Rahmat. Bisa diskusi lebih lanjut Bapak nanti. Ya, Pak Didik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kita follow up. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih, mohon izin Bapak-Bapak.